Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Asiri, alur singkat cerita film. Film yang dibahas kali ini berjudul Little Mermaid yang dirilis pada tahun 1991. Film ini bercerita tentang seorang anak jenius yang mencoba mencari ketentraman dan kebahagiaan dalam hidupnya. Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Cerita ini dimulai dari seorang anak kecil bernama Fred Tate yang tinggal bersama orang tua tunggalnya yaitu Didi Tate. Sejak kecil, Fred sudah menunjukkan sisi berbeda dari anak-anak seusianya. Sejak kelas 1, Fred tidak pernah memiliki teman untuk bermain dengannya. Dia sering merasa iri kepada temannya yang bernama Matt Montini yang selalu menjadi kapten tim sepak bola dan memiliki teman untuk makan siang. Saat pelajaran musik, Didi datang menjemputnya. Tapi sebelum pergi, Fred diminta untuk melakukan praktik bermain piano lebih dahulu. Permainannya kacau, namun Didi hanya tertawa. Dia tahu kalau Fred sengaja memainkan not lagu secara terbalik. Berbeda dengan dirinya di sekolah, Fred terlihat begitu ceria saat bersama dengan Didi. Tiap kali ditanya tentang siapa ayahnya, Didi mengatakan Fred digandung tanpa noda seperti yang dialami Bunda Maria. Hari itu, Didi membawa Fred ke dokter karena penyakit mahnya. Didi menjelaskan kepada sang dokter kalau Fred tidak pernah mau memakan makanan bayi. Selain itu, Fred adalah anak kecil yang memiliki banyak sekali pikiran, misalnya tentang dunia dan tentang dirinya. Pikiran Fred jauh lebih dewasa dibandingkan dengan umurnya. Di sisi lain, seorang pencari anak jenius yaitu Jane dan Gord dari Grierson Institute tengah menilai beberapa profil anak jenius yang ditemukan termasuk Fred. Mereka sudah banyak melakukan tes kepada anak-anak jenius untuk mengetahui sejauh mana kemampuan anak-anak tersebut. Didi bekerja sebagai pelayan di sebuah bar, tapi sebelumnya dia adalah seorang penari. Suatu hari, dia mendapat tawaran untuk menari di sebuah hotel di Orlando. Awalnya, Didi tidak mau. Tapi melihat tempat itu cukup bagus untuk menghabiskan libur musim panas, dia pun setuju karena berpikir Fred akan menyukai kolam renang di hotel tersebut. Pagi itu, Fred membuka surat dari Grierson Institute. Dia memberitahukan kepada Didi bahwa Grierson Institute ingin menemui mereka. Namun Didi tidak tertarik dengan hal itu. Hingga kemudian Didi melihat Fred membaca buku terbaru dari Jane yang berjudul Mathematician. Tanpa perlu Fred katakan, Didi menyadari kalau Fred ingin pergi ke Grierson Institute. Akhirnya, hari itu juga mereka pergi ke sana. Sampai di sana, mereka disambut oleh Gord, asisten Jane. Gord menjelaskan kalau Jane lebih suka menemui anak-anak sendirian, sehingga Didi diminta untuk melihat-lihat sekitar sambil menunggu wawancara Fred selesai. Wawancara Fred dimulai dengan Jane menunjukkan sebuah gambar, akan tetapi fokus Fred teralihkan pada buku kumpulan lukisan Van Gogh yang ada di belakang Jane. Fred berkata bahwa dia sering terbangun di lukisan-lukisan tersebut. Jane pun menunjukkan isi buku itu. Dia kagum pada kemampuan Fred memaknai sebuah lukisan. Setelah itu, dia meminta Fred untuk bermain piano. Tak lama kemudian, Didi datang menjemput karena dia harus segera bekerja. Tapi sebelum Didi pergi, Jane menjelaskan terlebih dahulu bahwa Fred sangat berbakat. Setiap tahunnya, Jane akan memilih 5 anak untuk berpartisipasi dalam Odyssey of the Mind, semacam olimpiade mental yang diikuti oleh anak-anak jenius, dan dia ingin Fred ikut dalam acara tersebut. Jane memberikan tawaran jika Fred merasa senang dalam perjalanan mereka selama 3 minggu untuk Odyssey of the Mind, Fred bebas mendaftar sekolah di Grierson Institute. Namun Didi tidak mau dengan alasan dia tidak bisa mengizinkan anaknya melakukan perjalanan yang cukup lama dengan orang yang bahkan tidak kenal. Ulang tahun Fred tinggal menunggu beberapa hari lagi. Didi berniat membuat acara pesta ulang tahun dan Fred bebas mengajak seluruh teman-temannya untuk datang. Fred sebenarnya tidak mau, namun dia tetap melakukannya. Dia bagikan undangan pesta ulang tahunnya kepada teman-teman di sekolahnya. Awalnya semua tampak baik-baik saja, tapi setelah bel tanda istirahat selesai, anak-anak langsung berlari membuang undangan yang baru mereka terima. Fred kemudian memilih menyendiri di perpustakaan dan membaca buku karya Jane.
Buku tersebut menjelaskan bahwa banyak anak berbakat yang mengalami beberapa periode depresi eksistensial. Sakit pikiran sering sekali lebih buruk daripada sakit fisik dan ada beberapa dasar kepercayaan bahwa jenius sering beriringan dengan kegilaan. Tapi ternyata dirinya di perpustakaan itu hanyalah mimpi. Fred yang terbangun langsung dihampiri oleh Didi. Untuk menenangkan Fred dari mimpi buruknya, biasanya Didi menceritakan sesuatu yang Fred inginkan atau sekedar bermain tebak bentuk bayangan. Saat sedang bermain tebak bentuk bayangan, tiba-tiba Fred berkata dia tidak ingin pesta ulang tahun. Didi kemudian menjawab, Fred pasti mau karena setaunya setiap anak kecil pasti menginginkan pesta ulang tahun. Fred hanya terdiam mendengar jawaban Didi. Hari perayaan pesta akhirnya tiba, tapi tak ada satupun anak yang datang ke pestanya. Melihat Fred tampak sedih, Didi menghubungi Jen. Dia meminta Fred bergabung dalam Odyssey of the Mind. Sepertinya Didi berpikir itu akan membantu mengobati kesedihan Fred. Didi tidak memberitahu Jen alasannya mendadak mengizinkan Fred ikut melakukan perjalanan untuk Odyssey of the Mind. Itu adalah kali pertama Didi dan Fred berpisah untuk waktu yang cukup lama. Dari 5 anak yang ikut, Fred mengenal Damon, anak yang diceritakan dalam buku Mathematician karya Jen yang dia baca. Tapi Damon adalah anak yang angkuh dan juga kasar. Di dalam acara Odyssey of the Mind, anak-anak melakukan tes sesuai dengan bakat dan kemampuan mereka. Setelah Fred melihat berbagai hal di sana, dia pergi ke tempat yang lebih sepi dan membuat sesuatu dari barang-barang yang dia ambil secara diam-diam. Tak lama kemudian, Jen datang menghampiri Fred. Dia melihat karya Fred yang luar biasa. Jen bertanya mengapa Fred tidak menunjukkan hasil buatannya ke orang-orang. Fred hanya menggelengkan kepala. Sepertinya Fred masih terjebak dalam rasa tidak percaya diri dan belum sadar bahwa perbedaannya dengan orang lain adalah suatu hal yang istimewa. Jen lalu mengajak Fred menonton Damon dalam tes matematika. Damon tampak hebat dalam menjawab pertanyaan yang diajukan. Pada pertanyaan terakhir, tanpa sadar Fred menjawab pertanyaan tersebut. Hal itu mengejutkan Jen yang duduk di sampingnya. Tapi orang-orang mengira Damonlah yang menjawab. Apa yang dilakukan Fred membuat Damon marah. 24. What? No, I didn't. I mean, I would have, but... Open your mouth like that again, diaper dick. I'm gonna put my foot in it. I wouldn't call ripping his hair out chatty. Hari berikutnya, giliran Fred yang mengikuti tes matematika. Fred terlihat senang ketika orang-orang bertepuk tangan saat dirinya menjawab dengan benar. Tidak lupa Fred menceritakan apapun yang dia lakukan kepada Didi. Didi merasa lega mendengar Fred terlihat antusias dan bersenang-senang walaupun sebenarnya dia begitu merindukan Fred. Tempat terakhir yang mereka kunjungi sebelum pulang adalah rumah dan peternakan milik Jen. Suatu malam, Fred menghampiri Jen di ruang kerjanya untuk mengembalikan buku. Jen lalu bertanya, mengapa Didi waktu itu tidak mengizinkan Fred melakukan tes lanjutan. Jen berkata bahwa yang dilakukan Didi itu salah. Kecerdasan Fred bukan untuk disembunyikan. Fred yang sibuk melihat-lihat foto kemudian bertanya, mengapa Jen tidak ada di foto manapun yang terpajang. Jen berkata, orang tuanya adalah orang yang selalu sibuk dan sering bepergian. Setelah itu, Jen menemukan setangkai bunga iris putih di tempat tidurnya. Bunga tersebut mengingatkannya pada lukisan Van Gogh yang memiliki arti kesepian. Siapa sangka, Damon yang awalnya sangat membenci Fred, kini bisa menerima Fred menjadi temannya. Keduanya memiliki kesamaan, yaitu selalu sendirian dan tidak memiliki teman. Damon berkata, semuanya bukan tentang seberapa besar IQ mereka, tetapi bagaimana mereka menggunakannya. I don't know, guys like me, hate to admit it, but without Jane, I'd be just another creep in a cape. The size of a guy's IQ that matters. It's how he uses it. Tidak terasa perjalanan mereka akhirnya selesai. Fred pun kembali ke rumah. Didi merasakan ada hal yang berubah dari Fred setelah melakukan perjalanan bersama Jen. Fred memanggil Didi dengan sebutan lepton, bagian terkecil dari suatu benda yang lebih kecil dari elektron. Fred juga mulai menerima telepon dari temannya yang sebelumnya itu hal yang tidak mungkin terjadi. Tak lama sejak hari itu, Jen mendatangi Didi. Dia meminta izin untuk menulis buku tentang Fred. Bertahun-tahun Jen banyak bertemu dengan matematikawan dan musisi hebat, namun tak ada yang seperti Fred. Fred dinilai memiliki sensitivitas yang sangat tinggi. Pada libur musim panas yang akan datang, Jen akan mengajar di sebuah universitas dan jika diperkenankan, dia ingin membawa Fred selama libur musim panas agar bisa mengamati lebih dekat. Didi menolaknya karena dia sendiri sudah berencana membawa Fred liburan ke Orlando.
Jen lalu meminta Didi menanyakan kepada Fred apakah dia ingin liburan ke Orlando atau ingin belajar di universitas. Didi tahu Fred adalah anak yang luar biasa, tapi dia khawatir karena kecerdasan Fred membuat Fred terlalu banyak memikirkan sesuatu yang seharusnya anak seusianya tidak perlu memikirkannya. Sebelum tidur, Fred selalu mengkhawatirkan tentang lapisan ozon, hutan hujan, dan kenapa orang tak bersalah terbunuh sepanjang waktu. Fred begitu mengkhawatirkan banyak hal, tapi dia tidak bisa membantu dirinya sendiri. Tapi menurut Jen, Fred haus akan stimulus dan tantangan untuk ketentraman hidupnya. Hal itu merupakan sesuatu yang Didi tidak berikan, tetapi Jen bisa memberikannya. Menutupi potensi Fred sama halnya dengan menutupi siapa diri Fred. Didi tetap tidak setuju. Menurutnya, Fred tidak peduli dengan potensinya. Dia hanya ingin menjadi normal dan anak kecil yang bahagia. Setelah membicarakannya dengan Fred, akhirnya Didi membiarkan Fred menghabiskan libur musim panasnya di universitas bersama dengan Jen. Ketika mengantarkan Fred ke rumah Jen, Didi memberi peringatan kalau dia tidak akan segan membunuh Jen jika terjadi sesuatu kepada Fred. Didi, I know this must be difficult for you. Anything at all? I'll kill you. See you tomorrow. Jen memberitahu satu persatu aturan di rumah yang harus dipatuhi oleh Fred. Selama tinggal dengannya, Jen mencoba memberikan cara asuh yang berbeda dari yang biasa Didi lakukan. Di hari pertama masuk universitas, Fred langsung mengikuti kelas fisika kuantum. Sedangkan Didi ditampar kenyataan karena hotel di Orlando tempat dia akan bekerja sangat berantakan setelah disewa untuk berpesta. Didi yang seharusnya bekerja untuk menjadi penari justru harus menjadi pelayan hotel yang tidak memiliki lisensi menjual minuman keras. Kejadian tak terduga terjadi pada Fred. Dia tidak sengaja terkena bola dunia yang dilempar oleh salah seorang mahasiswa bernama Eddie. Beruntungnya, hal tersebut tidak membahayakan Fred. Jen meminta Fred tidak mengatakan kejadian itu pada Didi agar tidak khawatir, namun alasan sebenarnya adalah Jen takut dengan ancaman Didi. Tetapi Fred tetaplah anak kecil yang jujur. Dia tetap mengatakan apa yang dia alami. Sejak hari itu, Jen sangat khawatir saat Fred jalan sendirian. Selama perkuliahan, Fred terlihat lebih menikmati kelas dibanding dengan mahasiswa yang sebenarnya. Tapi, tidak jarang juga Fred ditertawakan karena terlalu serius dalam belajar. Singkat cerita, Fred dan Eddie menjadi dekat. Mereka bahkan bermain bersama seharian penuh sampai Fred pulang terlambat dan membuat Jen khawatir sekaligus marah. Di akhir pekan, Jen dan Fred mendapat tawaran untuk tampil di acara talk show televisi bernama Livewire. Sayangnya, Jen menerima tawaran tersebut tanpa lebih dahulu membicarakannya dengan Didi. Didi sebenarnya marah, hanya saja dia tidak ingin merusak kebahagiaan Fred. Watch. It's Saturday at 12:30. Here's Fred. Hey, everything's good, huh? Yeah, my friend Eddie's teaching me. I'll call you in a couple of days, okay? Hingga kemudian terjadilah sesuatu yang membuat Fred sadar pertemanan orang dewasa berbeda dengan anak-anak. Meski menjadi dekat, Eddie tidak selalu bisa bermain bersama dengan Fred. Fred tidak bisa memahami basa-basi orang dewasa yang ketika selesai bermain, mereka berkata besok akan bermain bersama lagi. Dia merasa dibohongi dan kenyataan tersebut membuatnya tidak bisa fokus dalam perkuliahannya. Fred juga mengalami mimpi buruk, tetapi Jen tidak bisa seperti Didi yang akan menemaninya saat dia terbangun karena mimpi buruk. Malam itu, Fred pun mencoba menelpon Didi, tapi didengar dari suara di telepon sepertinya di Orlando sedang sibuk. Akhirnya, Fred bermain tebak bentuk bayangan sendirian. Pagi harinya, Fred menerima kiriman foto dari Didi yang menunjukkan bahwa dia juga bersenang-senang sama seperti Fred. Tanpa tahu sebenarnya, Fred sedang tidak baik-baik saja. Sebelum ke acara talk show, Jen merapikan pakaian Fred sambil bertanya beberapa materi perkuliahan. Fred kemudian bertanya, kenapa Jen selalu bertanya tentang sekolah? Kenapa Jen selalu berbicara seperti sedang membaca buku? Kenapa tidak ada satupun orang yang bertamu ke rumahnya? Dan kenapa Jen tidak memiliki anak sendiri? Fred tidak mengerti apa yang salah dengan Jen. Mendengar berbagai pertanyaan dari Fred, Jen hanya bisa terdiam. Saat siaran dimulai, Didi segera menyalakan televisi untuk melihat Fred. Dari beberapa anak jenius yang dihadirkan di acara tersebut, hanya Fred satu-satunya anak yang tidak memiliki ambisi melakukan hal besar. Setiap pertanyaan dia jawab selayaknya anak normal pada umumnya, sampai Jen terpaksa harus membantu menjawab dengan sedikit kebohongan.
Fred tidak mau memperlihatkan permainan pianonya ataupun kemampuannya melakukan hitungan cepat. Dia justru memilih untuk membacakan sebuah puisi yang mereka kira buatannya, padahal dia cuma menghafal puisi yang dibuat oleh teman sekelasnya yaitu Matt Montini. Setelah melihat siaran tersebut, Didi sepertinya sadar Fred sedang tidak baik-baik saja. Belum selesai puisi dibacakan, Fred tiba-tiba pergi meninggalkan studio. Tanpa sepengetahuan Jen, Fred pulang ke rumahnya. Ketika guard menghubungi Didi, rupanya Didi juga sedang dalam penerbangan untuk pulang. Sampai di rumahnya, Fred melakukan hal yang biasa dia lakukan, yaitu merusak barang-barang. Didi kemudian datang dan langsung memeluk Fred. Fred menangis dalam pelukan Didi sembari mengucapkan maaf. Keduanya berpelukan melepas rindu setelah beberapa waktu saling berusaha terlihat baik-baik saja tanpa tahu satu sama lain. Didi berkata bahwa ketika Fred lahir, dia berpikir Fred adalah anak yang istimewa dan dia tidak boleh menghancurkannya. Hanya saja, terkadang dirinya bingung harus bagaimana. Didi hanyalah orang yang memiliki cinta begitu besar kepada Fred. Mulai sejak itu, Fred telah menemukan apa yang benar-benar dia mau dan apa yang harus dia lakukan. Dia kini sadar bahwa semua orang itu berbeda. Ulang tahunnya yang ke-8 menjadi pesta ulang tahun terbaik dalam hidupnya. Karena semua teman-temannya hadir dan dia dikelilingi oleh orang-orang yang tulus mencintainya seperti Didi dan Jen. Untuk beberapa waktu, Fred menjadi anak paling terkenal di Grierson Institute. Namun, setahun kemudian, seorang anak berusia 6 tahun masuk ke sekolah hukum dan menarik seluruh perhatian semua orang. Akan tetapi, Fred tidak peduli karena dia sudah merasa bahagia. Seperti itulah kisah tentang seorang anak jenius yang mencoba mencari ketentraman dan kebahagiaan dalam hidupnya. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.